Kita menginginkan bukan reformasi permukaan, kita menginginkan sebuah reformasi yang sungguh dalam pemikiran, yang mendalam dan menjelaskan kepada kita masa depan dan tanggung jawab bernegara bagi bangsa Indonesia. Dan itu hanya bisa didapatkan bukan dari elit yang ada, tetapi dari para pemuda, para mahasiswa yang mulai memikirkan masa depan, tanggung jawab. Hai Logikers, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Jimmy Syahaan. Kali ini kita akan membahas soal sisi lain atau di balik sebuah tulisan dari Tan Malaka dengan judul Masa Aksi, dan the last chapternya mengatakan bahwa ada semacam hayalan seorang revolusioner. Kita lihat sebuah buku yang menakjubkan pada saat itu. Di akhir tahun 20-an, kemudian di tahun 30-an, beliau menulis dengan baik. Dan saya kira ini adalah sebuah tonggak bagi sebuah gerakan sosial, pemikiran, intelektual dari seorang Tan Malaka. Di lain pihak, kita lihat sebelumnya ini, kejadian atau peristiwa revolusi kebudayaan di China ditutup dengan reformasi dan keterbukaan oleh Deng Xiaoping. Ketika itu tahun 1978, Deng mengubah semuanya dan memberlakukan itu menjadi sesuatu kekuatan yang besar untuk membangun China. Revolusi kebudayaan tertinggal dan terbangunlah revolusi yang disebut dengan modernisasi daripada China. Revolusi bukan berarti sesuatu yang harus berdarah. Revolusi juga adalah sebuah pemikiran, sebuah alam, sebuah tantangan, sebuah, katakanlah, sebuah pembaruan sosial yang bisa membangun sebuah negara menjadi sebuah negara yang besar. Dan kita lihat perkembangan China hampir 5 dekade berikutnya hingga kini luar biasa pesatnya kemajuannya. Dan inilah yang membuat kita bertanya kepada reformasi 1998. Ternyata reformasi itu hanya permukaan. Tidak ada perubahan yang besar, tidak ada pendalaman, tidak ada kelanjutan. Semua berhenti dalam waktu singkat. Reformasi dipetieskan. Reformasi bukan dibuka, tetapi ditutup oleh penguasa baru. Dan ini sangat menyedihkan bagi kita sekalian pada saat ini. Kita mendekati 3 dekade sejak 1988 tanpa ada kemajuan besar. Berbeda dengan China yang sudah berhasil menjadi sebuah, katakanlah, sebuah idola bagi dunia di dalam globalisasi ini. Dan ini sebuah untaian yang menurut saya apa dan harus dilakukan oleh bangsa Indonesia, terutama pemuda. Harapan kita adalah kepada pemuda. Sumpah Pemuda sudah menjelaskan wawasan intelektualnya. Kemerdekaan juga sebuah oleh para pemuda sudah membuka celah bagi kehidupan yang lebih baik. Kita melewati 8 dekade sejak kemerdekaan, namun tetap tertinggal dengan China. Sebuah spirit yang harus dibangun oleh para pemuda masa kini adalah melihat ke depan. Namun pelajaran dari sisi yang lain, yaitu sisi sebelumnya, menjelaskan kepada kita bagaimana para pemimpin ketika itu Syahrir, Sudirman, Soekarno-Hatta dengan luar biasa dan gigih bertahan, menjaga idealisme
dan membangun bangsanya dengan seluruh bertanggung jawab. Reformasi 98 bukan membangun, tetapi menjelaskan bahwa kelanjutan daripada KKN, Republik menjadi KKN yang besar dan terdalam pada saat ini. Korupsi menjadi miliar dan triliun rupiah. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa ada hal-hal yang salah di dalam arah pembangunan, arah jalannya reformasi. Namun reformasi yang kita buat itu ternyata hanya seuntai, katakanlah, kain yang rusak. Kita menginginkan bukan reformasi permukaan, kita menginginkan sebuah reformasi yang sungguh dalam pemikiran, yang mendalam dan menjelaskan kepada kita masa depan dan tanggung jawab bernegara bagi bangsa Indonesia. Dan itu hanya bisa didapatkan bukan dari elit yang ada, tetapi dari para pemuda, para mahasiswa yang mulai memikirkan masa depan, tanggung jawab. Mereka memiliki tenaga, mereka memiliki ide, mereka memiliki pemikiran yang baik, dan ini sudah dicontohkan oleh para pemimpin pada saat kemerdekaan. Sudah ada contoh, hanya mereka saatnya menyesuaikan dengan sebuah zaman yang baru, zaman yang penuh dengan keajaiban bagi teknologi, bagi inovasi lainnya. Dan kita sudah lihat bagaimana peran AI ke depan. Dan inilah kita harapkan bahwa para pemuda kali ini, para pemuda saat ini memiliki masa depan yang cerah, memiliki optimisme yang besar. Demikian juga para mahasiswa. Hanya adakah kemauan itu menjadi sebuah kemauan yang sungguh-sungguh dari hati nurani dan memiliki wawasan untuk bernegara. Jika kembali kepada kekuasaan dan mengejar kekuasaan, tidak akan ada artinya bagi generasi saat ini. Karena kerusakan baik moral, tanggung jawab jauh daripada pemimpin masa lalu. Demikian pandangan saya. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak yang baru bagi kaum muda, bagi para mahasiswa selanjutnya untuk melihat ke depan dan meninggalkan jejak lama yang dibuat oleh kaum para politician saat ini. Salam dari saya, sampai berjumpa kembali.